Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dayanas Class. Gimana kabar solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tema 2, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Di sini ada pengertian, ada tujuan, ada jenis, terus ada adaptasi pada manusia, ada adaptasi pada hewan, dan ada pula adaptasi pada tumbuhan. Nah, kita mulai dari pengertian ya. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, di sini Allah sudah menciptakan semua makhluk hidupnya sesuai dengan fungsi masing-masing anggota tubuhnya. Dan kita bisa juga lihat hewan mana yang ada di daerah tertentu. Begitu pula dengan tumbuhan. Itu karena adanya adaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Apa sih tujuan dari adaptasi ini? Yang pertama, untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Jadi tujuan ketiganya ini semua itu intinya untuk dapat bertahan hidup. Ya, itu tujuan dari adaptasi. Adapun jenis-jenis adaptasi itu terdiri atas 3, yaitu morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Maksudnya di sini anggota tubuh luar yang terlihat ya. Bentuknya itu gimana? Contohnya pada bebek ini pada kakinya ada selaputnya, terus bentuk paruhnya seperti ini untuk menyesuaikan gimana memperoleh makanan, dan bulu pada tubuhnya. Itu morfologi. Adapun fisiologi, yaitu yang anggota dalam tubuhnya pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi morfologi itu anggota luar tubuh, sedangkan fisiologi anggota di dalam tubuh. Kita lihat contohnya di sini ada kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan yang namanya ekolokasi. Jadi kemampuan ekolokasi ini untuk menangkap atau mendeteksi mangsanya. Jadi dia memantulkan suara di mana ada pantulannya. Jika terdapat mangsanya, dia akan dapat mendeteksinya. Contoh ketiga yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Nah, di sini ada ikan lumba-lumba yang setiap beberapa waktu tertentu dia akan muncul ke atas permukaan laut. Ini biasanya kita lihat di daerah Laut Jawa itu. Kalau ada yang pernah bepergian dengan kapal laut, biasanya kita bisa lihat lumba-lumba yang akan muncul ke permukaan laut. Oke, karena untuk materi kelas 6 IPA ini hanya membahas tentang adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Kita mulai aja langsung pada hewan. Nah, pada hewan untuk morfologi, nah di sini ada contoh burung dulu ya. Kita mulai dari burung. Nah, di sini terlihat beberapa bentuk-bentuk paruh mereka. Ini fungsinya untuk bagaimana mereka memperoleh makanan. Nah, pada elang, pada paruhnya untuk memakan daging, sedangkan kakinya yang memiliki kuku yang tajam itu untuk mencengkram mangsa. Nah, pada ayam, kaki untuk berjalan di tanah, sedangkan paruh untuk memakan segala. Jadi ayam ini termasuk omnivora ya, makan cacing, makan juga tumbuhan seperti padi atau jagung. Nah, ini burung pelikan. Kakinya untuk berjalan dan berenang, seperti kita lihat itu ada selaput di antara jarinya, dan paruhnya untuk menangkap ikan, paruhnya yang besar ya. Lanjut ke burung pipit. Nah, kakinya itu berfungsi untuk bertengger di pohon, sedangkan paruhnya untuk memakan biji-bijian. Burung kolibri, kakinya untuk bertengger di pohon, sama kayak tadi burung pipit, sedangkan paruhnya untuk menghisap nektar. Nektar itu madu ya, madu atau yang ada di bunga, sari pada bunga. Nah, ini bebek. Memiliki kaki yang sama tadi dengan burung pelikan, berjalan dan berenang. Paruh untuk mencari makan di lumpur.
tadi kelompok burung. Sekarang kita ke kelompok serangga dulu. Serangga. Nah, kita mulai dari belalang. Ini dari mulutnya juga kita lihat bentuknya seperti ini sebagai tipe mulut penggigit. Nah, tipe mulut kupu-kupu yaitu untuk menghisap. Biasanya dia hinggap di bunga ya, untuk menghisap sari-sari pada bunga. Nah, ini tipe mulut penyerap pada lalat. Pada lalat biasanya pada kotoran dia. Nah, ini nyamuk, tipe mulut penusuk dan penghisap. Pada kulit manusia biasanya dia tusuk dulu baru dia hisap darah kita ya. Fungsinya situ dia hanya untuk berkembang biak atau untuk bertelur. Kita kembali setelah serangga, kita ke hewan kutub. Hewan di daerah kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Oke, cukup untuk hewan kutub. Kita kembali ke jenis adaptasi fisiologi, yaitu untuk hewan lainnya. Ada cumi-cumi, ada musang, ada mamalia, ada rayap, ada nyamuk, ada unta. Kita mulai pada unta. Nah, untuk unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak. Bentuk kakinya yang berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Selanjutnya, kita ke cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsanya. Jadi dia melindungi dirinya dengan mengeluarkan tinta hitamnya. Musang. Nah, musang yang memiliki kelenjar bau dan menyembulkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Jadi caranya berlindung dari musuh itu mengeluarkan bau yang menyengat agar musuhnya lari ya, tidak tahan dengan bau musang tersebut. Kita ke mamalia. Mamalia itu sejenis hewan yang dapat menyusui ya. Contohnya di sini sapi. Hewan mamalia yang bisa memamah biak, misalnya sapi, kambing, kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Kita ke rayap. Rayap memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang terakhir, nyamuk. Nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah. Nah, tadi sudah dibahas semua ya tentang unta, cumi-cumi, musang, mamalia, rayap, dan nyamuk. Kita kembali ke adaptasi tingkah laku pada hewan. Ini beberapa contoh hewan yang dibahas, yaitu terenggiling. Ada yang pernah lihat terenggiling? Nah, bentuknya seperti ini ya. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya jika terancam. Jadi dia ini akan menggulung. Dia akan jadi bulat bentuknya jika dia merasa terancam. Gimana dengan bunglon? Kalau bunglon, dia akan mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi. Ini disebut dengan mimikri ya. Jadi kalau bunglon ini berada di dahan pohon, dia akan menyerupai warna dahan pohon. Kalau dia ada pada tembok rumah, dia akan menyerupai warna tembok rumah tersebut. Jadi dia menyamarkan dirinya agar tidak dikenali oleh musuh. Ingat ya, nama adaptasinya adalah mimikri. Adapun kerbau, bunglon yang mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi. Kerbau berkubang di lumpur. Dengan berkubang di lumpur, maka tubuh kerbau akan tertutupi oleh lumpur sehingga mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari. Nah, jadi kalau bunglon mengubah warna kulitnya, kalau kerbau dia akan berendam di lumpur. Kita ke cicak. Ini juga ada nama adaptasinya. Cicak akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Jadi seolah-olah dia sudah mati ya kalau ada potongan cicaknya. Nah, nama adaptasinya itu ya autotomi. Nah, itu yang berdasarkan tingkah laku. Kalau bunglon namanya mimikri, ada cicak namanya autotomi. Yang tadi pada kelelawar itu namanya ekolokasi, yang mengeluarkan suara untuk mendeteksi mangsanya. Oke, gimana pada tumbuhan? Untuk tumbuhan,
Adaptasi morfologinya kita lihat seperti xerofit, tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan yang kurang air. Contoh xerofit itu seperti kaktus, lili gurun, pohon kurma, atau lidah buaya yang nama latinnya adalah aloe vera. Jadi xerofit tumbuhan darat pada lingkungan yang kurang air atau lingkungan yang kering. Sedangkan hidrofit tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan air. Contohnya tumbuhan teratai, enceng gondok, kangkung, dan tumbuhan bakau. Jadi tumbuhan yang hidup pada air. Gimana dengan higrofit? Higrofit itu tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting, tumbuhan daun ungu, dan dedalu. Ini ya beberapa contoh tumbuhan berdasarkan morfologinya. Untuk fisiologi, di sini ada kantung semar. Kantung semar yang berbentuk guci. Serangga yang hinggap di tepi kantung semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantung. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Jadi tumbuhan ini tumbuhan pemakan serangga, makan hewan ya. Nah, bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Gimana dengan bunga Rafflesia? Bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia, maka akan menjadi makanannya. Jadi ada dua di sini jenis bunga atau jenis tumbuhan yang memakan serangga, yaitu kantung semar dan Rafflesia. Untuk bunga yang biasanya, yang pada umumnya itu aromanya yang harum, sedangkan pada Rafflesia aromanya yang busuk. Ini termasuk bunga langka, bunga Rafflesia. Untuk tingkah lakunya, ada beberapa contoh tanaman di sini. Putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini akan mengatuk atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau disentuh. Ini biasanya jadi mainan ya buat kita, tapi dia tidak mati. Dia hanya akan menguncup, terus nanti kalau lama-lama dia akan mekar kembali daun-daunnya. Gimana dengan jati? Untuk pohon jati pada musim kemarau, tumbuhan jati, mahoni, kedondong, sengon, pete, randu, bunga flamboyan akan meranggas atau menggugurkan daun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Jadi bukan mati ya, tapi mereka mengurangi penguapannya. Namanya meranggas. Nah, jagung menggulung apabila udara sangat panas. Tuh. Terakhir, bunga matahari. Bunga matahari akan menghadap arah sinar matahari, makanya disebut dengan bunga matahari. Dia selalu mencari cahaya matahari. Oke, kita sudah bahas adaptasi pada tumbuhan dan hewan, baik secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jangan lupa subscribe Diana's Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.